Memang rezim SIPD ini, memangkas banyak kewenangan DPRD. Jika tuh ada 33 item pokir itu tidak diakomodir. Bukan tidak diakomodir dalam ruang sidang komisi, tapi perencana dari dinas yang tidak memasukkan itu. Hari ini kita sedang berada di gedung DPRD DIY, kunjungan dari teman-teman UGM, mahasiswa UGM. Kita tuh sebenarnya mau melihat lebih jauh ya terkait dengan praktik pengelolaan anggaran di DPRD. Pertama mungkin kita akan mengadres satu hal berkaitan dengan pokir. Nah, dan berdasarkan informasinya, pengelolaan pokir di DIY, di Provinsi DIY itu merupakan salah satu pengelolaan pokir yang paling bagus. Nah, untuk itu kalau teman-teman mau belajar soal bagaimana sih mengelola pokir yang baik, bisa simak video ini. Thank you. Saya Rizky, Pak, Mas. Ya, saya dari Forest, dari NTT. Saya backgroundnya ASN, Pak. Di waktu untuk ASN bertanya kepada DPR mungkin agak beda. Tadi saya mengadres terkait dengan pokir ya, bahwa memang pokir ini menjadi masalah di banyak tempat, termasuk di tempat kami ya. Dan tadi klaimnya bahwa DPRD DIY itu dengan pengelolaan pokir terbaik ya. Memang rezim SIPD ini memangkas banyak kewenangan DPRD. Yang tadi disampaikan bahwa DPRD itu masuk di dalam KUA PPAS yang ketika dari perencanaan dan sebagainya itu kan di ranah eksekutif ya, mulai dari Bapak Rida dan juga bagian anggaran yang kemudian mengatur itu. Nah, kalau misalnya dalam perspektif kita melihat ini dalam hal legitimasi representasi DPRD terhadap masyarakat, memang kita melihat fungsi politik itu dipangkas oleh rejim aplikasi ini. Di aplikasi ini politik. Saya jadi teringat sidangnya Mas Nadiem kemarin ya, pembahasan pledoi ya, ada mati listrik. Oke. Jadi kami dalam diskusi di kelas sedikit menarik kesimpulan bahwa aplikasi-aplikasi ini sebenarnya banyak memangkas kewenangan-kewenangan DPRD, terutama dalam hal fungsi politiknya seperti itu. Yang kemudian kita itu menjadi penasaran ya, karena kemarin saya juga baca di Blitar, Mas. Di Blitar tuh ada 33 item pokir tuh tidak diakomodir. Jadi sebenarnya bukan tidak diakomodir dalam ruang sidang komisi, tapi perencana dari dinas yang tidak memasukkan itu. Nah, ini kan bukan hal yang sederhana sebenarnya ketika kita melihat aplikasi dan masuk ke dalam rejim aplikasi kemudian membuat fungsi politik dari DPRD itu berkurang. Nah, kalau misalnya DIY kemudian adem ayem seperti kata Mas tadi, saya kemudian agak ragu jadinya. Ini sebenarnya representasinya itu seperti apa kemudian bisa dijalankan? Karena ketika kita mengikuti apa yang sudah disusun sama eksekutif. Nah, bagaimana ketika ada program usulan sebelum masuk di tahapan KUA PPAS itu yang di luar dari apa yang sudah ditetapkan sama Bu Perida, kan pasti akan sangat banyak, Mas. Kalau kemarin tuh kita juga pernah diskusi di daerah saya juga, misalnya kita mengusulkan bantuan sarpras pertanian gitu, tapi saya kurang tahu hitungan dari dinas itu seperti apa, tapi mereka bilang bahwa sudah ada kayak limit sektoral gitu. Misalnya kalau mau bangun jalan misalnya, bahwa tahun itu tuh cuma terbatas pada 10 kilo misalnya. Padahal ada pokir yang mau minta untuk bangun di tempat yang lain, tapi akhirnya tidak bisa terakomodir karena rejim-rejim ini tadi. Nah, untuk model pengelolaan pokir yang di DIY itu kira-kira bagaimana mengantisipasi masalah-masalah ini, Mas? Mas Rizky ya, soal itu. Tadi kalau di Jogja itu, sebelum menu di SPD itu keluar, kita sudah biasanya berkali-kali ketemu eksekutif rapat dari para komisi fraksi mengusulkan usulan menu berdasarkan aspirasi masyarakat berdasarkan RPJMD yang telah disusun bersama. Jadi sejauh ini mana menu itu yang keluar di SPD adalah menu hasil kalau tadi kompromi DPD dengan disusun. Jadi kalau kasus tadi misalnya ada menu yang tidak terakomodir, istilah bicara, karena memang sebelum menu keluar itu, ini karena pengalaman SBD tahun pertama dulu, ada banyak menu yang tidak dianggap tidak sesuai aspirasi. Ini setelah itu kita punya forum pembagian anggaran untuk kesempatan kepada fraksi komisi mengajukan usulan menu. Pas bersama kita kirim surat resmi kepada eksekutif, akhirnya ada menu bersama. Jadi tidak semuanya menu itu hasil kreasi eksekutif, itu di antara beberapa jalan tengahnya. Dan ketika ada kita punya komitmen misalnya komitmen untuk
memaksimalkan capaian kinerja yang ingin dicapai tahun itu. Soal apapun ya. Soal apapun kita fokus ke situ. Jadi kita menunjukkan pasti menu yang mengarah kepada pencapaian kinerja yang telah dirancang. Kalau enggak ya biasanya kan kadang ada usulan yang ya tidak ada relevansinya. Kita biasanya dapat badan itulah kita bersama-sama mengklaster mana yang bisa kita seikat tertu bersama, dan itu berjalan. Saya mengalami dan saya dikasih oleh pimpinan atau memimpin benar-benar rapat-rapat pokir dan sebagainya mengawal. Jadi saya mengawal dari awal, dan kita ketika bisa kokir nanti mulai bulan September sudah awal FGD bahkan untuk tahun 2028. Jadi kita selalu tertib sesuai aturan Permendagri. Yang tahun ini sudah kita tahun 2007 sudah kita selesai. Ini nanti mulai September kita akan diskusi awal dengan pokir. Aspirasi masyarakat kita tampung, ya DPRD menyusun dokumen pokir DPRD yang akan diserahkan biasanya pada akhir Desember untuk tahun 2028. Dan ini kita termasuk DPRD yang tertib. Dan ketika saya konfirmasi dengan DPRD lain, ternyata tidak dijelaskan. Itulah membuat menu kita menu bersama. Jadi jarang ada menu yang tidak yang tidak sesuai dengan aspirasi teman-teman anggota. Saya kira soal waktu seperti itu. Jadi kalau rezim SPD mengurangi itu mungkin ya, tapi dengan kultur budaya yang kita bangun di sini seperti itu, kami merasakan bahwa ya aspirasi DPRD masyarakat selama sejauh ini masih cukup tertampung dalam menu SPD. DPRD kan setiap tahun 3 kali reses, tiap bulan ada kunjungan napil ke daerah, jadi semua menampung betapa banyaknya aspirasi. Dengan dari anggota itu, catatannya itu aspirasi sekian banyak. Dan itu memang yang biasanya kita rangkum untuk menjadi bahan diskusi dengan eksekutif bagaimana menyusun menu kamus pokir. Jadi kalau di kita memang semua menu itu hasil anggota bertemu masyarakat. Baik itu reses, kunjungan napil, memang kegiatan lain. Itu jadi nggak ada menu yang karena kami sebagai anggota itu betapa tidak punya muka untuk ketemu orang ketika mereka wisata tidak bisa kami perjuangkan masuk dalam menu. Jadi itu memang banyak perjuangan yang memang sampai ke darah kehabisan. Kalau mereka udah usul kita nggak bisa mengawal, kan mau kesalahan kita nggak punya muka. Makanya itulah. Jadi kompromi itu kompromi karena kita punya sejian list daftar aspirasi yang mereka kita nomorkan dalam menu yang kita kompromikan yang eksekutif, yang menunya sesuai. Dan insya Allah sejauh ini ya memang yang paling banyak aspirasinya itulah paling dari menu paling favorit dipilih oleh para anggota. Apakah ada kuota persentase sekian sekarang waktu misalnya dari soal fisika? Jadi biasanya DPD itu punya semacam konversi ya. Kuota pokir itu 10% dari PAD. PAD maksudnya apa itu ya? Dari PAD. Yang nggak tahu dari mana rumusnya, tapi ketika kami diskusi dengan Kemendagri itu batas maksimal lah. Jadi ketika kami di Kemendagri kata mereka nih, itu sudah kita taat asas sehingga tidak mungkin ada anggota ugal-ugalan kalau di kota yang telah ya 10% dari PAD ya. Nggak tahu turun dari mana, tapi ketika kami bertek yang Kemendagri mereka menjawab 10% dari PAD. Kalau 10% dari APBD lumayan sudah dari meskipun kalau soal sokir pasti anggota pasti untuk kepentingan masyarakat, nggak mungkin ada yang kepentingan yang lain. Menunya di SMR kan masih menu untuk masyarakat, tidak ada yang untuk hal yang lain. Oke, siang hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi DPRD DIY. Kita berdialog langsung dengan Wakil Ketua DPRD, Pak Umarudin Masdar, dan teman-teman mendapatkan perspektif gitu ya, langsung dari praktisi, langsung dari politisi di DPRD DIY, bagaimana pengelolaan anggaran, pengelolaan dana pokok pikiran DPRD, pengelolaan dana istimewa. DIY menjadi salah satu mungkin good practice gitu ya, dari tata kelola pokok pikiran maupun dana APBD ya, bagaimana mengintegrasikan antara
perencanaan politik dengan perencanaan teknokratik, penganggarannya juga, dan ya seperti tadi teman-teman sudah dengar dari Pak Umar, sejauh ini sinkronisasinya berjalan cukup baik ya. Meskipun kita juga catat dalam beberapa hal performanya masih perlu ditingkatkan ya. Misalnya soal penanggulangan kemiskinan gitu. Lalu bagaimana Danais bisa lebih berdampak pada masyarakat, itu masih saya kira masih perlu dioptimalkan lagi ya. Dan peran DPRD sebagai pengawas ya, lembaga yang mengawasi penggunaan dana publik menjadi sangat krusial. Teman, tadi dari diskusi dengan DPRD DIY dengan Pak Umar dan Mas Dar, kita dapat beberapa perspektif baru ya dari sisi pelaku, bagaimana kemudian peran parlemen dalam kebijakan publik ya. Lebih khususnya kemudian kita bisa lihat dalam fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan fungsi pembuatan peraturan ya, regulasi. Dari itu semua kita bisa lihat bahwa DPRD DIY ini ya sudah cukup maju gitu ya dibandingkan daerah lain, terutama dalam pemikiran. Itu kira-kira yang kami dapatkan, dan itu poin penting yang berharga untuk kemudian kita bisa cek lagi, kita bisa diskusikan lagi di kelas ya teman-teman ya, gimana kemudian peran parlemen dalam kebijakan publik.